Assalamualaikum, Akmal dan Farid. Waalaikumsalam, Pak. Untuk pembimbing perusahaannya sudah diinfokan? Siap, sudah Pak. Mohon tunggu ya. Oh ya, oke. Baik, sepertinya sudah ada perwakilan dari perusahaan ya. Mungkin Pak Noval bisa dibuka lagi, Pak. Oke, ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan, Pak Riki. Kami selamat siang, Bapak Ibu sekalian dari PT Citra Langgeng. Siang, Pak. Ya, kami dari perwakilan Polon Bandung, saya Noval dan rekan saya Pak Riki bermaksud untuk memonitoring mahasiswa kami yang melakukan PPI di PT Citra Langgeng. Kami ingin melihat bagaimana progres mereka, terus kemudian perkembangan mereka, terus daya adaptasi mereka di perusahaan. Apakah sesuai dengan kompetensi mereka? Seperti itu, Bapak, Ibu sekalian. Demikian dari kami. Prakata ini mungkin ada Pak Riki yang perlu ditambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Noval. Selamat siang Ibu dan Bapak pembimbing PPI di PT Citra Langgeng. Mungkin saya ingin menambahkan nanti setelah sesi pembukaan ini baik dari kami, dari Polman dan kemudian dilanjutkan dari perusahaan, perwakilan perusahaan. Nanti yang berikutnya ada sesi tanya jawab dengan pihak dari pembimbing perusahaan, antara dosen pembimbing dengan pihak pembimbing perusahaan. Nanti mahasiswa PPI bisa live group dulu atau live dari Zoom, ya. Nanti baru setelah itu kami para dosen pembimbing dengan mahasiswa masing-masing akan melakukan presentasi juga, kira-kira begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan, Pak Noval.
Maka saya persilahkan dari perwakilan perusahaan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Deborah, saya HR dari Infinity Group, Pak. Jadi kalau Infinity Group ada beberapa perusahaan, di antaranya Citra Langgeng Sentosa, Artifas Khusus Persada, dan PT Inilet Indonesia Industri. Nah, untuk kerjasama antara Citra Langgeng dan antara Infinity Group dan Polman itu diwakili oleh PT Citra Langgeng Sentosa, di mana memang bisnisnya terkait dengan lean dan automation, Pak. Ya, jadi untuk Akmal dan Farid itu bisa diposisikan di salah satu departemen di bawah naungan PT Citra Langgeng Sentosa. Nah, kami berterima kasih selama ini Polman sudah banyak bekerja sama memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk kami supaya kami dapat bekerjasama dengan mahasiswa Polman, karena sedikit banyak pasti kami sangat terbantu, Pak. Sangat terbantu baik dalam segi analisis pekerjaan serta pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk saat ini pun Akmal dan Farid dari saya sendiri pribadi melihat mereka dapat mengikuti aturan-aturan perusahaan dengan baik. Nah, untuk bagaimana nanti kinerja dan kompetensinya, mungkin Bapak Pak Riki dan Pak Noval boleh gali lebih dalam ke Pak Fuad dan Pak Daka nanti Pak yang akan menyusul pada kesempatan kali ini. Aja dari kami, terima kasih. Oke, kalau begitu mungkin kita langsung saja, Ibu, kami ingin langsung berhubungan dengan pembimbingnya industri supaya kami bisa merekap bagaimana progres mereka, kompetensi mereka. Dan dengan ini kami mungkin meminta kepada anak mahasiswa kami agar mohon live gitu dari grup ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak Noval, mohon maaf, ada satu lagi yang ingin join, Pak Daka. Iya, silakan. Mohon diterima, Pak. Pak Riki, mohon Pak Riki. Oh ya, sudah Pak, sudah. Oke. Mohon maaf, kalau untuk Akmal pembimbingnya siapa ya, Pak? Pak Daka, Pak. Oke, berarti yang dari Kalau Pak Fuad ya? Pak Fuad ya, kalau Ya, Pak. Maka Pak Noval, seperti yang tadi, Oke. bisa duluan. Oke, kalau Pak Riki mau duluan mangga gitu. Mangga Pak, mangga. Oke. Oke, terima kasih atas waktu responnya Pak Riki. Saya ini kebetulan sebagai petugas pemonitor Pak Fuad terhadap mahasiswa Farid. Kami ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana saran komentar dan masukan dari Pak Fuad terhadap mahasiswa kami, baik dari sisi kedisiplinan, kompetensi, terus kemudian daya adaptasi mahasiswa kami di PT Citra Langgeng Sentosa. Demikian Pak Fuad. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saja, Pak ya. Membahas tentang Dek Farid ya. Oke, memang yang pertama mungkin Mas Farid ini sudah sekitar mungkin sebulan lebih ya, sudah sebulan lebih di sini gitu ya. Udah join dengan tim. Jadi kita itu sebetulnya timnya dibagi, Pak. Divisi engineering itu dibagi menjadi 3 sebetulnya. Ada tim R, ada desain, IDE, dan PPC atau planner. Nah, untuk yang Mas Akmal itu di IDE nanti under Pak Daka, terus yang di Mas Farid itu di tim R, yaitu automation, intelligent system, dan robotik itu dengan saya gitu di tim R. Nah, kebetulan untuk
selama Mas Farid sampai hari ini dia sudah banyak handle Pak ya. Yeah. Sudah banyak membantu juga tim teman-teman, bahkan membantu kakak tingkatnya sendiri yang sudah kerja di sini. Gitu. Makanya secara komunikasi dia sangat enak Pak, gitu. Disiplin, memang tidak pernah terlambat. Ya. Disiplin tidak pernah terlambat. Terus, nah untuk segi kompetensi atau knowledge, nah knowledge mungkin kalau knowledge karena memang Polman ini memang dari awal untuk dari sisi automation atau mekatroniknya sudah memang sejalan Pak ya dengan apa yang kita kerjakan di sini sudah sejalan. Jadi mulai dari automation, jadi seperti programming kemarin dia sudah programming PLC, HMI, nah itu Mas Farid bantu. Terus juga robotics Pak, Dobot karena memang katanya di sana sudah ada Dobot juga. Iya betul ya. Ya jadi sangat ya tinggal copy aja gitu ya. Secara knowledge-nya tinggal copy. Terus untuk yang pengetahuan baru dia cukup bisa mengikuti, yaitu kita udah ada apply AI juga Pak, artificial intelligence di sini untuk deteksi defect atau NG di suatu barang gitu ya. Nah ini juga project kita. Nah dia sudah cukup baik juga, belum menghandle sendiri, belum bisa hands on sendiri, namun cukup mengerti lah. Mungkin kedepannya saya coba kasih kesempatan ke dia untuk coba hands on sendiri lah, karena knowledge-nya sudah ada, tim sudah nge-share sih Pak bagaimana ininya. Overall sih sesuai yang penilaian dari saya ya di laporan dia tiap minggu gitu, overall sih bagus Pak, dari 9 dari 10 lah. Oke. Terus kalau dari kompetensi sebagai seorang calon sarjana terapan automation, teknik automation manufaktur bagaimana Pak? Oke. Mungkin dari situ sudah sudah bisa lah Pak ya, sudah cukup mampu gitu ya. Dari stylenya juga sudah engineer banget lah. Stylenya engineer banget. Pegangnya sudah pegang obeng gitu ya, tidak pegang yang lain. Jadi memang sudah menurut saya sih sudah oke lah Pak. Tinggal hanya mengasah di knowledge yang baru. Karena kan teknologi selalu jalan Pak. Oke, jadi dari sisi kompetensi sebagai mahasiswa teknik otomasi manufaktur sudah sesuai Pak ya dengan kebutuhan industri Pak ya. Ya betul Pak. Oke. Kalau kami boleh tahu Pak, sejauh mana kebutuhan dari kompetensi yang diharapkan dari automation engineer itu Pak? Oke, kebutuhan kompetensinya sih sebetulnya kalau automation Pak pasti pertama kalau untuk si mekatronik ya atau yang lebih ke elektriknya, automationnya itu pertama pasti wiring Pak ya. Wiring itu pasti harus ada skill-nya atau knowledge-nya setidaknya. Jadi positif negatif tidak digabung atau power-nya tidak di ini dan sebagainya itu pasti ada. Setelah itu lebih pengetahuan tentang sensor dan aktuator Pak. Pasti itu karena automation pasti ada sensor dan aktuator, sama ya di tengah-tengah itu programming-nya mau apa, ladder-nya dan logic-nya sih Pak. Jadi karena kita banyak juga mesin-mesin yang tidak selalu satu brand gitu, tidak selalu Mitsubishi atau tidak selalu Omron, atau kadang ada microcontroller. Nah, yang dibutuhkan adalah mungkin lebih ke logic pemrogramannya sih Pak. Sebenarnya bahasa pemrograman itu banyak, namun logiknya pasti sama gitu. Nah, yang dibutuhkan adalah keahlian untuk logiknya itu sebetulnya pertama. Logiknya itu. Yang kedua, tinggal menuangkan logiknya itu ke dalam bahasa pemrograman. Itu yang akan dipakai untuk di suatu proyek tertentu, Pak. Terus yang Halo, Pak Fuad. Ya, Pak. Tertutup tadi itu, Pak. Mic-nya. Oh, iya. Ya, seperti itu, Pak. Jadi yang kebutuhannya yang pertama yaitu pengetahuan, Pak ya, sensor aktuator, terus prakteknya wiring. Wiringnya, programming, Pak ya. Setelah itu programming. Sebenarnya programming itu bisa diasah, Pak. Yang susah diasah adalah logikanya, logika berpikirnya, Pak. Karena automation pasti ada logiknya, Pak. Nah, itu yang harus diasah terus. Dituangkan dalam bentuk programnya itu bisa diajarin. Kalau boleh kami tanya nih Pak ya, misalkan nanti ke depannya
itu di perusahaan Bapak datang mahasiswa mekatronika dan mahasiswa automation. Bagaimana membedakannya itu, Pak? Mekatronika dan automation ya, Pak? Iya, betul, Pak. Oke. Nah, sebetulnya agak cukup susah membedakan, Pak, karena kita sekup yang di sini memang kita sudah dibedakan, Pak, mekanik dan elektronik lah kan, mekanik dan elektronik kita sudah bedakan. Di divisi juga berbeda, Pak. Iya. Nanti divisi mekanik atau desain itu Pak Daka, Pak. Jadi mekaniknya di beliau, terus kalau yang elektrik nanti ikut saya gitu. Jadi mungkin kalau automation pasti ikut saya, Pak. Kalau automation pasti ikut. Nah, kalau mekatronik, kalau dia ada knowledge untuk mekaniknya juga, mungkin bisa juga ikut keduanya sih, Pak. Jadi yang dia kuat di mana gitu sih. Condongnya kemana gitu, Pak ya? Ya, mungkin itu bisa ketahuan saat mungkin wawancara atau tes gitu sih. Karena memang saat ini kami itu sedang mengembangkan, mau mengupgrade kebutuhan mahasiswa D3 mekatronika menjadi D4 mekatronika, Pak. Seperti itu kira-kira, Pak. Jadi kami juga ingin, ya kalau diperbolehkan, ingin mengetahui kebutuhan aktualnya di industri itu bagaimana itu, Pak. Jadi ini kan Saudara Farik ini kan sebagai D4 mekatronika, Pak ya? Ya, betul, Pak. Ya. Jadi yang lebih terkenal di industri itu mekatronik atau automation, Pak? Yang lebih well sounded, Pak? Sebetulnya kalau menurut saya, Pak ya, menurut saya tuh lebih ke mekatronik, Pak. Karena mekatronik kan satu paket. Orang tuh suka kalau ada orang yang udah satu orang udah bisa mekanik dan elektronik. Elektronik, iya. Iya. Jadi mungkin lebih well-nya ya mekatronik. Dan juga untuk knowledge kan dia udah berdua gitu, Pak, daripada satu. Iya. Itu sih. Iya. Kalau misalkan Pak di PT PT Citra Langgeng, Pak ya, ini Pak ya. Mohon maaf kalau salah penyebutan, Pak. Bisa disebut CLS aja, Pak. Oh, CLS ya, PT CLS gitu. Iya, Pak. Ini misalkan apa namanya udah bergerak nggak di automation-nya itu networking di antara mesin-mesin yang ada gitu? Udah, Pak. Kebetulan kita hampir semua automation kita handle, Pak. Terus malah kita udah main ke ranah artificial intelligence, Pak, yang kita combine dengan automation gitu ya. Jadi mulai dari robotik juga, makanya kita departemennya namanya R, Pak, Automation Intelligence System, yang itu AI itu sendiri, dan robotics. Jadi udah mulai ke arah sana gitu, dan udah ada beberapa project yang sudah kita berhasil lah, Pak ya, implementasi integrasi tersebut. Itu sih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih Pak Fuad. Terus ini kan tadi kalau boleh dikatakan komentar Pak Fuad terhadap Saudara Farik ini positif, Pak ya. Kira-kira ada saran perbaikan nggak? Mungkin perbaikannya ini sih, Pak, karena dia masih malu-malu ya, Pak. Kadang harus di apa ya, kayak saya suruh udah kamu pegang aja sendiri gitu. Ternyata bisa gitu kan, kayak gitu sih, Pak. Jadi dia tidak harus menunggu. Sudah cukup baik, namun mungkin kalau ditambah ada beberapa inisiatif gitu untuk melakukan pekerjaannya jadi tanpa menunggu, nah, itu sih lumayan lebih membantu sih, Pak. Oke, jadi sebenarnya maksudnya agak sih inisiatif masih perlu di inilah. Iya. Oke Pak Fuad. Terima kasih banyak Pak Fuad atas saran dan masukannya. Ya, Pak. Mungkin Pak Riki, waktu dan kesempatan kami serahkan ke Pak Riki. Ya, terima kasih Pak Noval atas waktu dan kesempatannya. Mungkin kali ini saya ingin mengetahui perkembangan dari mahasiswa teknologi perancangan ya, mahasiswa bernama Akmal gitu ya. Iya, Pak. Pembimbingnya dengan Pak Daka gitu ya.
Betul, Pak. Boleh tahu Pak perkembangannya bagaimana Akmal sendiri di PT CLS ini? Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Daka, saya pembimbingnya dari Akmal. Kebetulan saya juga alumni dari Polman, tapi saya jurusan mekatronika Pak. Dulu Pak Noval juga, Mas Noval juga dosen saya. Oh gitu, iya. Walinya Mas Ridwan. Mas Ridwan. Jadi mekatronik ya dulu Mas Ian ya. Iya, mekatronik Pak. Jadi cukup mengenal lah karakter untuk Polman kira-kira seperti apa, kayak gitu. Kayak gitu Pak. Nah, kebetulan saya sekarang ada di tim desain Industrial Design Engineering Pak. Jadi Akmal sekarang ada di Industrial Design Engineering. Jadi untuk Industrial Design Engineering apa aja sih yang dihandle? Itu nanti lebih ke selain desain, kita juga harus memahami dari produknya juga Pak. Kalau tadi mungkin udah dijelaskan oleh Bu Deborah, kita ada beberapa lini produk, ada Laris namanya Pak, ada Lean Autonomous Mobile Transport atau AGV, terus ada robotik, ada IoT and inspection, dan yang terakhir ada system integration. Nah, Akmal ini udah in touch lah di hampir di keseluruhan lini produk tadi Pak. Jadi memang sengaja saya coba untuk in touch di keseluruhan lini produk tadi, kayak gitu. Karena untuk dari desain sendiri itu tidak hanya menggambar lah. Jadi desain di sini bukanlah drafter, bukan. Tapi ini lebih bagaimana kita ngasih solusi ke customer. Jadi di beberapa case Akmal juga udah ikut Genba, namanya datang visit ke customer untuk tahu nih apa yang diinginkan oleh customer. Jadi sebelumnya kita juga udah tandemkan si Akmal ini Pak Akmal dengan beberapa member tim kami. Jadi saya tandemkan untuk dapat insight kira-kira yang ada di customer itu seperti apa. Dan dari situ biasanya muncullah nanti proposal namanya. Kalau kita beli nama biasanya prospek lah, prospek. Nah, dari proposal dan prospek tadi itu biasanya kita kasih solusi detail lah, baik dari produk, dari sisi desainnya untuk mengaplikasikan itu sesuai dengan kondisi yang ada di customer. Terus nanti kita biasanya mempresentkan. Kadang nanti yang mempresentkan itu sales, kita harus menjelaskan ke sales. Kira-kira pekerjaannya seperti itu Pak. Jadi mungkin memang kalau di tim desain, khususnya untuk desain, itu lebih ke juga harus memahami terkait mekatronika, juga harus memahami dengan seperti itu, artinya dia akan lebih punya wawasan yang cukup luas, sehingga ketika dia datang ke customer, dia bisa langsung kasih beberapa solusi. Dia udah paham terkait sensor, paham terkait beberapa produk automation dan lain-lain, sehingga akan lebih gampang. Nah, kalau dari Akmal sendiri, selama ini nggak ada kendala, cukup baik, akselerasinya cukup baik. Bagaimana dia beradaptasi juga sangat baik. Mungkin yang jadi kendala kayaknya hampir sama nih Pak, antara Farik dan Akmal, yaitu masih malu-malu, kurang berani. Kalau kita dulu kan kita nggak tahu langsung nyamper datang ke orangnya, Mas mau tanya ini. Nah ini malu, saya harus kasih trigger dulu, coba tanya ke sana, gitu. Mungkin tepatnya sungkan kali ya Pak ya? Sungkan, nah itu Pak. Nah, kalau anak sekarang mungkin kan sungkan, kalau dulu kan terabas saja. Terabas saja. Nah, kalau dari desain mungkin karena itu kan lebih ke pengalaman sebenarnya kalau desain ya Pak. Karena itu kan terkait kayak seni lah. Desain itu kayak seni lah. Jadi lebih kita mengedepankan terkait sense-nya. Sense-nya kita harus bangun sehingga ketika dia mendesain bahwa itu memang udah cocok, udah pas sesuai dengan keinginannya si customer itu sendiri. Jadi sense-nya ini harus dibangun dengan cukup baik. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, Pak. Cukup lengkap ya informasi yang disampaikan. Kalau untuk
kompetensi yang dibutuhkan, misalnya yang perlu ditambahkan atau di-upgrading dari sisi desain, itu kira-kira apa ya Pak ya? Kalau desain paling lebih ke yang sekarang kita pengen kembangkan itu lebih ke analisa struktur dengan konsep yang lebih simpel. Karena kalau biasanya yang khususnya di perusahaan automation seperti kita itu ketika orang mendesain itu hanya berdasarkan pengalaman. Oh kalau kayak gini saya biasanya pakai tebel segini udah cukup, tebel 5 mm sudah cukup, kira-kira kayak gitu. Nah menurut saya ini yang perlu kita lakukan improvement. Mungkin itu nanti juga bisa jadi bahannya dari Mas Akmal sendiri, sehingga ketika kita mendesain, kita udah mendesain dengan tepat sesuai dengan kapasitinya, jadi nggak overspec lah, karena itu kan nanti akan berpengaruh di cost biasanya kayak gitu. Nah kayak gitu Pak, kira-kira seperti itu salah satunya. Oke. Kalau dari sisi software sih Pak Akmal nggak ada masalah. Saya rasa teman-teman sekarang udah sangat cepat beradaptasi, jadi saya rasa nggak ada problem. Kalau di CLS sendiri software-nya untuk perancangan default-nya apa Pak? Pakai SolidWorks Pak. Oh sama ya. Iya. Memang kami dibekali untuk diploma 3 itu memang SolidWorks. Kecuali yang di diploma 4 itu kita membedakannya dengan pakai Creo, tapi kalau di diploma 3 SolidWorks sendiri sudah ada simulasinya seperti itu ya, atau analisisnya gitu, tapi memang belum digali secara maksimal karena kurikulumnya belum sampai situ Pak. Nah, Pak. Nanti seperti yang tadi dibilang Pak Noval tadi, kami juga akan berencana untuk mengupgrade diploma 3 menjadi diploma 4. Mungkin salah satu masukannya ya salah satunya tadi ditambahkan kurikulum mengenai analisis struktur gitu ya Pak kira-kira. Iya, kira-kira seperti itu Pak. Oke. Kalau tadi kan pencapaian dari Akmal dan masukannya, mungkin ada kekurangannya selain dari sungkannya tadi Pak, apakah dia kepribadiannya atau kerajinannya bagaimana, atau penyelesaian dalam tugasnya seperti apa Pak? Nah kalau dari segi kedisiplinan udah sangat baik ya Pak, udah sangat baik. Karakter Polman memang dibangun seperti itu. Jadi udah sangat baik. Jadi udah mengikuti dengan peraturan di perusahaan kami juga. Jadi udah kita cukup appreciate juga. Kira-kira kayak gitu Pak. Oke. Kalau boleh tahu berarti selama ini apakah ada kebijakan WFA atau WFO atau bagaimana khususnya di CLS sendiri Pak? Kalau di kita tetap onsite ya Pak. Jadi tidak ada WFA karena dengan kayak gitu kita bisa memonitor dengan cukup baik sebenarnya. Memonitor dengan cukup baik. Tapi memang ada beberapa prokes-prokes yang harus diikutin lah, dan Akmal dan Farid juga udah mengikuti itu dengan cukup baik. Oke. Siap Pak Daka, terima kasih atas informasi dan masukannya. Saya rasa cukup dari Akmal ya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Pak Noval. Masih ke mute Pak. Oke. Ya, makasih Pak. Oke, demikian kami sudah banyak menerima informasi dari pembimbing industri yang sudah dengan sabar membimbing anak mahasiswa kami sehingga mereka dapat mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuan mereka di apa yang telah didapat di bangku kuliah. Mungkin selain ini mungkin bagaimana nih dengan Ibu Deborah, apakah ada masukan gitu secara umum?
Tidak ada Pak, hanya saja bisa diteruskan lagi kalau ada program praktik kerja industri, kami tetap ingin bekerja sama dengan Polman. Karena beberapa sih kami sudah coba juga dari universitas lain Pak, gitu. Cuman memang dari masa praktik kerja Polman lebih lama, kemudian juga dari kualitas dan kompetensinya memang lebih unggul Polman dibanding yang lainnya Pak. Dari semua yang kami coba. Iya, ini memang Pak sekarang kan Kemenristek Dikti digabung dengan Kemendikbud, terus di Kemendikbud itu ada wadah yaitu Ditjen Inovasi, Direktorat Jenderal Inovasi. Terus kemudian arahannya sesuai dengan Pak Menteri Nadiem bahwa ada namanya Merdeka Belajar. Dan ini mungkin salah satu dari program Merdeka Belajar. Mereka bisa belajar langsung di lapangan, yaitu di industri, Bu. Mungkin ya kami akan sangat mengapresiasi ini kalau dari pihak PT CLS ini welcome. Iya, ini kami akan terus menjalin kerjasama dalam rangka ya pertama silaturahmi, yang kedua ya kami ingin mahasiswa kami berkontribusi langsung ke masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah masyarakat industri, sehingga bisa memberikan sumbangsih nyata Bu, di bidang iptek untuk Indonesia Bu. Ya, demikian Bu Deborah. Ada tambahan lagi Bu Deborah? Cukup Pak Novel, terima kasih. Oke. Kalau sudah Bu, berarti ini kami ingin mengundurkan diri, kami langsung ke mahasiswa kami. Karena kami berbeda jurusan Bu, saya dari jurusan AE yaitu Automation Engineering dan Pak Riki dari jurusan DE, sehingga pasti dan kami akan terpisah ruangannya Bu. Jadi saya langsung ke mahasiswa Pak Farid dan Pak Riki dengan saudara Akmal ya Pak Riki ya. Ya Pak, gitu. Iya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Dengan demikian kami mohon diri berpamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.